Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to meet you. Welcome back to my English class. Today we will learn about new topic in our English class, and it's about passive voice. But before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Finish. Thank you. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini dengan judul Passive Voice. Pertama-tama, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengetahui atau mempelajari tentang definisi atau pengertian dari materi kita berjudul Passive Voice. Nah, seperti apa pengertiannya? Saya akan coba bacakan untuk kalian. Mohon disimak baik-baik. The passive voice is used when we want to emphasize the action or the verb and the object of a sentence rather than the subject. Dan dalam pengertian bahasa Indonesianya berbunyi, passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Fokus terhadap objek daripada subjek. Nah, seperti apa ya pengertiannya dan penjabarannya? Mohon didengarkan baik-baik. Dalam kalimat bahasa Indonesia maupun dalam kalimat bahasa Inggris, kalian telah paham apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Tetapi pada kali ini kita fokus bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contoh kalimat yang akan saya berikan, coba didengarkan. Ada kalimat berbunyi, Linda melempar bola. Linda melempar bola. Linda posisinya sebagai subjek, melempar kata kerja, kemudian bola adalah objek. Linda sebagai orang yang melakukan aksi atau melakukan tindakan, melempar adalah bentuk tindakannya, kemudian bola adalah benda yang dikenai tindakan atau benda yang dilempar. Nah, nanti untuk pembelajaran kali ini kita akan mengubah kalimat aktif tadi, yaitu Linda melempar bola, menjadi kalimat pasif, di mana posisi objek nanti akan berubah menjadi subjek, tetapi pengertiannya tetap sama, yaitu subjek dalam passive voice ini tetap menerima aksi atau menerima tindakan, bukan yang melakukan tindakan. Jadi kalau dari kalimat tadi, Linda melempar bola, maka ketika kita ganti ke dalam kalimat pasif atau passive voice berbunyi, bola dilempar oleh Linda. Saya ulangi kembali, kalimat aktif berbunyi Linda melempar bola. Diubah menjadi kalimat pasif atau passive voice berbunyi bola dilempar oleh Linda. Nah, hal ini akan kita pelajari mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Selanjutnya kita masuk ke bagian structure atau bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, di sini saya bagi menjadi dua ya, karena pada hari ini kita akan mempelajari dua tenses, yaitu present tense dan juga past tense. Untuk structure A, kita fokus dari present tense terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat di bagian tabel terdapat 4 tenses yang disebutkan, yaitu simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Nah, untuk structure atau cara mengubah kalimat-kalimat dengan tenses ini menjadi passive voice, kalian bisa lihat di bagian structure atau kolom bagian tengah dengan beberapa cara yang berbeda, karena masing-masing tenses juga mempunyai susunan atau rumus yang berbeda. Nah, dari yang pertama kita mulai dari simple present. Simple present untuk bentuk passive voice ada to be. Ingat ya, untuk present tense to be ada 3, yaitu ada is, am, dan juga are. Nah, untuk mengubah ke passive voice kita memerlukan to be tersebut. Kita bisa pakai is, am, kemudian
kemudian are, di mana kita hubungkan atau koneksikan, sambungkan dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, contohnya di kalimat tadi, Linda melempar bola. Maka kalimat atau kata dalam bentuk verb ketiga yang kita pakai atau kita ubah yaitu di kata melemparnya. Ya, melempar diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kemudian untuk present continuous kita tetap memakai to be, ada is, am atau are, dimana kalau continuous kita ada tambahan yaitu being, kemudian sama dihubungkan ke dalam bentuk verb ketiganya dari kata lempar, dari kata melempar cari bentuk ketiganya, verb ketiganya. Kemudian untuk present perfect, to be yang dipakai berubah, bukan lagi is, am, are, karena perfect kita berubah menjadi has atau have. Dari 3 jenis to be menjadi 2 ya, has atau have. Perlu diketahui untuk is, am, are masing-masing dipakai untuk subjek yang berbeda. Is dipakai untuk she, he, it atau nama orang dengan jumlah 1. Am dipakai khusus dengan subjek I atau saya. Are dipakai untuk subjek more than one subject atau lebih dari satu subjek. Contohnya you are, they are, we are. Ya, untuk has, have juga sama, penggunaannya berbeda. Has fokus pada single subject atau subjek dengan jumlah 1, ada she has, he has, it has. Sedangkan have dimiliki untuk I have, you have, they have, dan nama orang lebih dari 1. Kemudian untuk present perfect, to be yang dipakai ya ada has atau have dihubungkan dengan been, wajib ada ya, has, have, been, kemudian verb ketiga. Cari bentuk dari melempar di bentuk ketiganya atau bentuk lampaunya. Kemudian present perfect continuous. Nah, kembali lagi kalau ketemu kata continuous berarti kita berhubungan dengan verb ing, maka kita butuh kata being. Di sini to be yang dipakai ada has atau have, kemudian dihubungkan dengan been, being, dan kemudian bentuk verb ketiganya dari kata kerja yang disediakan. Nah, untuk contoh yang pertama, kita ada di bagian simple present berbunyi the book is sent by me. The book is sent by me itu adalah ubahan dari bentuk aktif atau kalimat aktif yang berbunyi I sent the book. I sent the book. Nah, saya mengirim buku. Yang tadinya buku adalah objek, kalau dalam passive voice dia berperan di depan atau sebagai subjek. Sedangkan saya yang tadinya subjek berperan sebagai objek tetapi tidak merubah makna. Karena untuk aktif menjadi pasif yang berubah adalah kata kerjanya. Melempar menjadi dilempar, mengirim menjadi dikirim, dan lain sebagainya. Untuk present continuous, contoh kalimatnya berbunyi the cars are being washed by my father, yaitu ubahan dari kalimat aktif yang berbunyi my father is washing the cars. My father is washing the cars. Nah, di dalam kalimat aktif yang dipakai adalah to be is, karena my father jumlahnya 1. Tetapi karena objek atau the cars-nya menjadi subjek dan itu mobilnya jumlahnya lebih dari 1, maka to be is-nya tidak dipakai lagi. To be yang dipakai dari aktif ke pasif itu disesuaikan dengan subjek baru atau subjek yang terdapat dalam passive voice. Karena the cars more than one, lebih dari 1, maka kita pakai are, bukan lagi is. Kemudian contoh selanjutnya di bentuk present perfect dengan kalimat the computer has been repaired by me. Itu merupakan ubahan dari kalimat aktif yang berbunyi I have been repaired the computer. I have been repaired the computer. Ya. Kemudian untuk contoh yang tadi present perfect,
Aktifnya berbunyi I have, kemudian di bentuk pasifnya diubah sesuai dengan subjek baru yaitu the computer. Itu karena jumlahnya 1 maka pakai has. I meskipun jumlahnya 1 tetapi tidak boleh memakai has karena sudah menjadi aturan paten, dia memiliki pasangan have bukan has. Kemudian present perfect continuous, ada kalimat berbunyi a boy has been being hit by her mother, merupakan unggahan dari kalimat aktif yang berbunyi her mother has been hitting a boy. Her mother has been hitting a boy. Ya, jadi ingat kalau ketemu bentuk continuous berarti ketemu bentuk verb ing, maka kita butuh tambahan being di kalimatnya, butuh kata being di bagian rumusnya. Dan untuk present ada 2 continuous yaitu present continuous dan present perfect continuous. Selanjutnya kita masuk ke structure B, yaitu fokus pada past tense. Sama dengan present tadi, di mana past tense juga memiliki 4 anakan atau 4 anggota, yaitu adalah simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Untuk rumusnya pun berubah karena dari present itu menunjukkan bentuk sekarang, sedangkan past bentuk lampau. Tetapi sama untuk bagian simpelnya kita tetap menggunakan to be, tetapi to be yang dipakai yaitu was dan juga were. Was dipakai untuk single subject, sedangkan were untuk plural subject. She was, he was, it was, dan khusus di past tense I menggunakan was. She was, he was, it was, I was, dan nama dengan jumlah 1. Sedangkan were dipakai untuk orang lebih dari 1, contohnya Jamal dan Andi, kemudian they were, we were, dan you were. Dan kemudian dipasangkan dengan bentuk ketiga dari kata kerja yang disiapkan. Contohnya tadi kata kerjanya melempar. Nah, cari bentuk verb ketiganya. Kemudian past continuous tense, to be-nya masih dipakai dan kembali lagi ketemu kata continuous, maka kita butuh kata being. Jadi was, were plus being plus verb ketiga. Kemudian masuk ke bagian past perfect, ketemu kata perfect dan ini selalu ada kata been ya. Tetapi untuk past itu tidak sama dengan present. Kalau present tadi ada has, have. Untuk past kita hanya pakai satu to be atau modal auxiliary yaitu had. Untuk seluruh subjek berlaku. Jadi I had, you had, we had, she had, it had, dengan nama jumlah 1 juga had. Tidak ada pengecualian untuk had ini. Jadi had, been plus verb 3. Kemudian past perfect continuous yaitu ada had lagi, been ketemu continuous berarti ada tambahan being plus verb 3. Jadi rumusnya gampang ya, dari to be, was, were, verb 3, kalau ketemu continuous tinggal tambah being. Kalau perfect ada had, been, verb 3, kalau ketemu continuous had, been, being, verb ketiga. Dan untuk kalimatnya kita mulai dari simple past. Untuk simple past berbunyi a pencil was bought by Indra, merupakan ubahan dari kalimat positif atau kalimat aktif yang berbunyi Indra bought a pencil. Indra bought a pencil. A pencil was bought by Indra. Untuk past continuous, a book was being bought by Tono, merupakan ubahan dari kalimat positif kalimat aktif yang berbunyi Tono was buying a book. Tono was buying a book. Ya. Kemudian untuk past perfect di sini ada kalimat the car had been repaired by Kamil, merupakan ubahan dari kalimat aktif yang berbunyi Kamil had been repaired the car. Kamil
Jamil had been repaired the car. Kemudian yang terakhir atau the last sentence dari past perfect continuous, the television had been being repaired by the man, merupakan ubahan dari kalimat aktif yang berbunyi the man had been repairing, the man had been repairing the television. Pasifnya menjadi the television had been being repaired by the man. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat supaya kalian tahu bentuk aktifnya seperti apa, kemudian pasifnya seperti apa. Nah, di sini sudah kita post-postkan untuk tenses. Ada 2 tenses tadi ya, ada past kemudian present. Kita mulai dari present, kalian bisa baca di situ. Contoh kalimat aktif di simple present, Rafli buys a cup of coffee. Nah, kalian tinggal mengikuti bentuk atau warna dari setiap kata ya. Posisinya sudah saya posisikan dari hijau untuk verb atau kata kerja, kemudian merah itu objek yang nanti dalam kalimat pasif dia bertugas sebagai subjek, dan kita hubungkan kalimat pasif dari subjek kemudian verb dengan kata by. Kalau kita artikan by ke dalam bahasa Indonesia oleh gitu ya. Jadi untuk mempercantik kalimat dari aktif menjadi pasif. Contoh di simple present, aktifnya berbunyi Rafli buys a cup of coffee menjadi a cup of coffee is bought by Rafli. Present continuous dari aktif berbunyi Paula is writing a poem is being written by Paula. Kemudian present perfect, I have sent a letter to Mr. Yudi. Pasifnya berbunyi a letter to Mr. Yudi has been sent by me. Ya, kemudian untuk present perfect continuous, aktifnya berbunyi Mr. Edwin has been repairing my laptop. Pasifnya berbunyi my laptop has been being repaired by Mr. Edwin. Next, kita masuk ke sentence dengan percontohan dari past tense. Ada simple past, past continuous, past perfect, dan juga past perfect continuous. Kita mulai dari contoh yang simple past dengan kalimat aktif berbunyi Willie cooked a plate of fried rice. A plate of fried rice was cooked by Willie. Kemudian past continuous untuk bentuk aktifnya berbunyi my mother was mopping the floor. Maka pasifnya berbunyi the floor was being mopped by my mother. Kemudian past perfect bentuk aktifnya Tiara had sold some vitamin C. Pasifnya berbunyi some vitamin C had been sold by Tiara. Kemudian untuk past perfect continuous ya, di sini ada Jamal and Aldi had been washing their bikes. Maka pasifnya berbunyi their bikes had been being washed by Jamal and Aldi. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini yang berjudul Passive Voice. Nanti seperti biasa, silahkan ketika kalian mendengarkan tayangan penjelasan ini, kalian siapkan buku tulis kalian untuk mencatat setiap poin yang sudah dijabarkan tadi. Dan mohon ketika kalian memang menemukan kesulitan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di Google Classroom ketika tugas atau materi ini telah saya upload. Dan mohon ketika kalian nanti menyalin, tidak hanya sekedar menyalin tetapi untuk dipahami juga. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.